Ini adalah alat dan bahan yang akan kami gunakan. Dan di sini ada 4 buah relay modul. Dan juga ada node MCU ESP8266. Dan juga ada sensor ultrasonik. Dan DF player mini yang sudah dilengkapi memory card. Dan ada beberapa kabel. Terus speaker TOA yang sudah dilengkapi dengan ampli, 2 buah sirine mini, dan juga power supply. Komponen pertama yang akan kita rakit adalah sensor level, yaitu sensor ultrasonik dengan node MCU. Nah, di sini ada 4 pin: PCC, GND, trigger, dan echo. Untuk pin GND dan PCC dihubungkan ke GND dan 3 volt di node MCU. Sedangkan untuk pin echo dan trigger, pin echo dihubungkan di pin D7 di node MCU, sedangkan pin trigger dihubungkan di pin D6 di node MCU. Untuk komponen berikutnya di sini ada 2 buah relay modul. Untuk relay yang pertama ada 4 pin GND, PCC, pin 1 dan pin 2. Untuk pin GND dan PCC dihubungkan seperti biasa di pin GND dan 3 volt di node MCU. Sedangkan untuk pin 1 dan pin 2, pin in 1 kita hubungkan ke pin D1 di node MCU dan pin in 2 ke pin N2 di node MCU. Untuk relay yang kedua, di sini kami hanya memakai 1 pin in, yaitu in 1 yang dihubungkan ke D1 bersama dengan in 1 relay yang pertama di node MCU. Dan untuk pin GND dan PCC seperti biasa dihubungkan ke 3 volt dan GND di node MCU. Untuk komponen berikutnya yaitu sirine mini, 2 sirine mini. Untuk kabel yang negatif langsung dihubungkan ke negatif dari power supply, sedangkan untuk kabel positifnya dihubungkan ke port normally close di relay pertama di relay in 1, dan kemudian port NOCM yang di tengah in 1 dihubungkan ke positif dari power supply menggunakan kabel ini.
Komponen berikutnya yang dihubungkan dengan speaker tua, dan untuk cara menghubungkannya tidak jauh berbeda dari alarm tadi. Untuk kabel negatif langsung kita hubungkan ke power supply, negatif dari power supply. Sedangkan untuk kabel positif dari ampli kita langsung hubungkan di relay yang di Indo, di normally close, port normally close. Kemudian port di tengah atau port NOCM dihubungkan ke positif dari power supply menggunakan kabel ini. Komponen selanjutnya akan kita hubungkan adalah DF player mini. Komponen ini pertama kita akan hubungkan ke node MCU dan relay kedua. Sebelumnya untuk pin GND dan ADC yang pertama telah dihubungkan. Dan untuk menghubungkan ke relay dan node MCU, di sini pin GND dari DF player mini langsung dihubungkan ke GND dari node MCU, sedangkan untuk pin PCC dari DF player mini dihubungkan ke port normally close di relay yang kedua, dan kemudian port normally close yang di tengah dihubungkan ke pin D3 di node MCU. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan DSMI player ke ampli yang dari toa. Untuk pin speaker 1 dan speaker 2 dan DSMI player dihubungkan ke pin RIN dan LIN yang ada di
ampli dari itu. Dan untuk DND dari itu kita hubungkan ke DND yang ada di node MCU. Dan seperti inilah hasil dari perakitan alat kami. Saat ini saya akan menjelaskan coding dari alat kami. Yang pertama tentunya library di sini. Kami memakai library ESP866 WiFi, juga library CTBot untuk Telegram, juga library Arduino JSON. Bisa dilihat di sini. Arduino JSON CTBot. Nah, di sini bisa dilihat CTBot my_pws. Ini fungsi inti relay 1 adalah deklarasi untuk relay yang kita pakai. Untuk relay 1, pin 1 kita pakai di pin D1 yang ada di node MCU. Untuk relay 2 atau in 2 kita pakai di pin D2 dari node MCU. Ini fungsi inti trigger dan echo dari sensor ultrasonic dipakai di pin 12 dan 13, yang mana itu adalah pin D6 dan D7 di node MCU. Sedangkan ini string balas, ini adalah balasan dari Telegram, balasan dari chat Telegram. Di sini string SSID, pass token. Untuk SSID ini nama WiFi yang kita pakai, dan string pass password dari WiFi yang kita pakai. Dan string token adalah token dari bot Telegram yang telah kita buat. Ini tokennya ditaruh di sini. Sedangkan ini adalah ID dari bot Telegram tersebut. Untuk void setup, relay 1 di setup menjadi output, relay 2 output, trigger pin output, sedangkan echo setting sebagai diset sebagai input. Ini kita pakai serial begin 9004. Nah, ini untuk coding untuk menghubungkan ke WiFi. Untuk menghubungkan ke WiFi kita dari pass token. Nah, untuk white loopnya ini masuk ke coding yang untuk notifikasi ke Telegram. Ini if my iOS get new message, pesan serial print in inbox. Jadi dia akan menampilkan di serial monitor inbox, kemudian pesan yang kita ketik dari Telegram dan timbul setelah inbox di sini. Nah, ini. If pesan text equals ignore case check, jika pesan yang kita ketik adalah check, maka delay 500 atau setengah second. iOS dan message dari alat ini dari node MCU ini akan membalas, pesan sender ini akan membalas sistem pendeteksi banjir siap. Jadi jika kita ketik cek di bot Telegram tersebut, bot Telegram tersebut akan membalas sistem pendeteksi banjir pada siap. Dan else jika ketik yang lain, maka bot Telegram akan membalas info sistem pendeteksi banjir ready. Nah, dan ini untuk coding dari sensor ultrasonic untuk mengukur ketinggian air, long duration ketinggian air. Ini untuk ketinggiannya kita pakai 100 saja atau 100 cm, yaitu 1 meter. Nah, sini if ketinggian kurang dari atau sama dengan 30 cm dan ketinggian lebih dari atau sama dengan 1 cm, itu seperti dari 1 cm ke 30 cm. Itu jarak dari sensor ke air. Nah, jika ketinggian tersebut dideteksi oleh sensor, maka balas 1 buat Telegram akan menyampaikan notifikasi bahaya. Jarak sensor ke pelampung string ketinggian air telah mencapai level 3 setelah evakuasi masyarakat. Dan relay 1 itu disetting jadi high atau hidup, dan relay 2 low. Jadi di relay 1 ini yang akan hidup adalah DF layer dan TOA untuk memberikan peringatan. Ini berarti sudah dalam level yang bahaya, air sudah naik tinggi. Untuk berikutnya ketinggian, jika ketinggian air jarak antara pelampung dengan jarak sensor ke pelampung itu kurang dari atau sama dengan 65 cm atau lebih dari atau sama dengan 31 cm, maka bot Telegram akan menyampaikan notif waspada jarak sensor ke pelampung dengan sekian air telah mencapai level 2. Dan di sini relay 1 low atau mati, dan yang akan hidup adalah relay 2 high, yaitu alarm. Maka jika ketinggian seperti ini, maka alarm, jika ketinggian yang dideteksi sensor seperti ini, maka alarmnya akan bunyi relay 2 high. Dan terakhir
Dan berikutnya, jika ketinggian kurang dari atau sama dengan 100 dan lebih dari atau sama dengan 66 cm, maka bot telegram akan menyampaikan notif, awas jarak sensor ke pelampung sama dengan ketinggiannya sekian, air telah mencapai level 1. Berarti jarak masih bisa dibilang aman karena air masih jauh dari sensor. Dan di sini untuk relaynya di low kan semua atau mati, karena untuk level 1 ini hanya disetting untuk menyampaikan notifikasi, tidak lewat indikator. Yang menggunakan indikator hanya level 2 dan level 3. Level 2 alarm, indikator level 3 pengumuman lewat speaker tone. Dan else, jika sensor tidak mendeteksi apa-apa, maka relay 1 dan relay 2 tetap mati. Nah, kira seperti itu untuk penjelasan dari coding alat kami ini. Untuk pengujian dari alat ini, di sini saya tidak langsung menggunakan alarm dengan sirine tua secara langsung karena suara yang akan dikeluarkan akan sangat kuat, jadi takut mengganggu kenyamanan dari tetangga. Sebagai gantinya saya memilih indikator lampu untuk menandakan speaker toa, dan untuk alarm kita hanya berpatokan di nyala dari relay in 2. Dan untuk pengujiannya, ini alat sudah menyala, kita langsung di notice telegram telah timbul beberapa notifikasi yang mana sensor telah mendeteksi air dengan jarak dari sensor 1 meter, dan timbul notifikasi awas air sudah mencapai level 1. Dan kita akan tes untuk level 3 nya. Nah, kita bisa dilihat ketika air berjarak dekat sekali dengan sensor, maka lampu indikator yang sebagai pengganti toa akan menyala, yang tandanya di mana toa tersebut akan hidup dan memberikan peringatan kepada masyarakat sekitar, dan telah timbul notifikasi bahaya di bot telegram. Dan jika air mencapai di sekitar ketinggian sampai 50 sampai 60 cm, maka notif yang akan timbul pada telegram adalah waspada, air telah mencapai level 2. Dan bisa dilihat lampu indikator dari relay 2 mati, tandanya itu jika alarm terpasang, alarm akan hidup dan akan mengeluarkan bunyi peringatan. Dan jika semua lampu indikator dari relay menyala, artinya itu air masih di level 1. Jadi itu jarak air ke sensor masih jauh, seperti yang bisa dilihat di notif telegram. Kurang lebih seperti itu untuk pengujian dari prototipe alat pendeteksi banjir ini. Ini saya akan menjelaskan bagaimana IoT untuk menghubungkan rangkaian alat tersebut yang tadi telah dibuat dengan sebuah web. Pertama kita cari di sini saya menggunakan ThinkSpeak sebagai akses IoT-nya. Kemudian kita membuat channel baru di new channel. Untuk namanya akan membuat alarm banjir. Alarm banjir, untuk deskripsinya kita buat sistem pendeteksi banjir. Baru untuk fieldnya kita centang 1, tapi sesuai dengan kebutuhan. Karena kami hanya menggunakan 1, maka cuma menggunakan field 1. Sini kita isi dengan ketinggian air. Lalu setelah kita mengisi fieldnya, di sini latitude. Pertama-tama kita centang dulu untuk latitude-nya. Di sini saya menggunakan latitude-nya adalah 14892 dan longitude-nya adalah 124.8589. Lalu kita save channel. Nah, beginilah tampilan dari project di ThinkSpeak yang telah kita buat, yaitu alarm banjir. Di sini langsung terdeteksi untuk lokasi alat yang telah dirangkai itu di titik ini. Kemudian kita beralih ke codingan. Berikut ini adalah codingan untuk ThinkSpeak, di mana ini menghubungkan ThinkSpeak dengan alat yang telah dirangkai. Yang pertama di sini ada include ESP8266 WiFi. Kemudian di sini kita menggunakan WiFi kita masing-masing seperti ini. Itu disesuaikan dengan nama WiFi dan passwordnya.
kode TeamSpeak ini, di sini ada ditulis string host, di mana hostnya adalah ip.teamspeak.com, dan untuk APK-nya kita lihat dari web TeamSpeak. Ini disesuaikan dengan project kita masing-masing. Kita copy saja untuk APK-nya, lalu kita ganti yang ini. Oke. Kemudian string request string. Oke, kita masuk untuk kode jarak ultrasonik atau jarak sensor ultrasonik. Di sini menggunakan integer trigger di pin 12 dan integer echo di pin 13, itu sesuai dengan rangkaian yang telah dibuat pada alat. Kemudian untuk tipe data longnya kita pakai untuk durasi jaraknya, yaitu yang ini. Baru masuk di point setup. Yang pertama kita disconnect dulu. Masuk di point setup, kita menggunakan serial begin dengan nilai 9600. Lalu kita disconnect dulu dari semua WiFi yang telah pernah terhubung dan memulainya lagi dengan memasukkan nama. Baru kita memulainya lagi dengan nama dari WiFi dan passwordnya juga. Kemudian di sini ketika WiFi-nya terhubung, maka dia akan menunggu selama dengan delay 300, lalu akan menampilkan data berupa titik-titik atau loading. Lalu di sini pin modenya untuk trigger itu sebagai output dan untuk echo sebagai input. Kemudian untuk program yang ini semua khusus untuk sensor ultrasonik yang ada pada alat, di mana jarak durasi itu akan dibagi 2 dan dibagi 29 dikali 1. Lalu untuk program berikutnya, yaitu untuk pengiriman data ke TeamSpeak. Yang pertama, jika klien terhubung dengan host 80, maka dia akan request string. String itu adalah tipe data yang berupa huruf atau angka. Lalu untuk kode yang ini, dia akan memposisikan dan mengirimkan data menggunakan HTTP request. Koneksinya seperti host atau IPA tadi. Lalu koneksinya akan close, dan modenya itu setelah untuk mengupdate datanya menggunakan GET, bukan menggunakan POST. Nah, setelah datanya terkirim, nanti akan ditunggu selama 5 detik di TeamSpeak. Lalu TeamSpeak akan mengabari kalau datanya telah diterima atau belum. Jika belum diterima, itu berarti koneksinya biasanya akan tertulis request timeout atau gagal. Dan jika datanya sudah terkirim, maka koneksinya otomatis ditutup dengan perintah seperti ini, closing connection di serial monitor nanti. Kemudian masuk di bagian program terakhir. Di sini loopnya sangat simpel, tinggal memakai sensor ultrasonik lalu akan dibaca datanya, dan ini memerlukan waktu dengan delay 10.000 dan data yang dikirim ke TeamSpeak dengan delay 2.000. Baiklah, demikianlah penjelasan program dari yang telah dibuat. Berikut kami akan melakukan pengujian antara program dan rangkaian alat yang telah kami buat. Sebelumnya kita melihat dulu apakah di program ini ada yang error dengan cara compile di bagian sini. Kemudian kita upload program tersebut ke Node MCU. Setelah dipastikan bahwa program tersebut telah diupload, maka kita akan memilih boardnya, yaitu Node MCU 09 ESP1210. Setelah itu kita menyambungkan antara rangkaian program dengan laptop dengan menggunakan kabel USB. Lalu kita pilih port yang digunakan, yaitu COM6. Setelah terhubung, kita buka serial monitor dan juga TeamSpeak-nya. Di sini sensor ultrasonik telah mendeteksi bahwa jarak antara sebuah benda itu di 234 cm, yaitu 234 cm dari permukaan. Begitu di TeamSpeak, ketinggiannya sama, yaitu 234 cm dari permukaan. Lalu kita akan mencoba dengan jarak yang lebih dekat ke sensor. Maka ketinggian
atau jarak dari sebuah benda ke sensor yaitu 8 cm. 8 cm juga di TINSTIK itu 8 cm. Demikianlah hasil pengujian dari rangkaian alat pendeteksi banjir dengan TINSTIK sebagai IoT. BPBD Manado kan, Ya. anggapannya dengan adanya penyerahan ini alat early warning system dari siswa seperti apa? Ya baik, yang pertama tentu atas nama pemerintah Kota Manado, yang di dalamnya juga ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado. Pertama-tama tentu menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak perguruan tinggi, dalam hal ini Politeknik Negeri Manado, lewat kegiatan daripada mahasiswa yang mengadakan magang di kantor BPBD Kota Manado, dan oleh karena karya mereka berkaitan dengan tersedianya alat EWS Early Warning System peringatan dini dalam hal ini banjir. Memang dari BPBD sudah ada alat, tetapi karena pemeliharaan sehingga lewat mahasiswa mereka melakukan peningkatan untuk dalam rangka alat ini berfungsi dengan baik. Dan tentunya atas nama pemerintah sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih, dan harapan alat ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kota Manado untuk dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana banjir di Kota Manado, dalam hal ini di Kelurahan Ternate Tanjung. Sekiranya demikian dulu. Masukan daripada Bapak Kepala Bidang dan juga Bapak Pelaksana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membuat sebuah alat di mana alat ini sangat berfungsi untuk masyarakat. Jadi cara kerja alat early warning system ini yang pertama memang secara umum ketika terdeteksi banjir pada level-level tertentu, kemudian dia akan mengirim sinyal lewat kontrol ke alarm. Itu yang ada peralatan itu yang di Badan Penanggulangan Bencana yang kemarin. Nah, setelah mendapat perbaikan dalam pengembangan alat ini, sebenarnya pengembangan alat early warning system, maka ditambahkan sistem navigasi sensornya itu sudah agak bagus karena di situ menggunakan ultrasonik, jadi tidak menggunakan read switch, tetap menggunakan pelampung untuk jarak ultrasonik. Kemudian ada juga pengembangannya, yaitu untuk sistem sinyal suara itu ditambahkan yang tadinya hanya menggunakan sirene, yang sekarang menggunakan voice, jadi menggunakan toa. Nah, di situ kita membuat 3 level ketika terjadi kondisi banjir. Jadi 3 level pertama, kedua, dan ketiga, dan itu semua diinformasikan melalui suara ke masyarakat. Dan kemudian ada pengembangan lagi selain yang lalu juga di alat yang pertama itu. Kepada seluruh masyarakat sekitar bahwa air sungai sudah mencapai